Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang Ibu ucapkan kembali di pembelajaran berbasis daring atau online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk pertemuan hari ini seperti biasa kita awali dengan yel-yel kita. Kalian masih ingat kan? Jika Ibu mengatakan COVID-19, kalian jawab no. Jika Ibu mengatakan pembelajaran daring, kalian jawab yes. SMK Merabakti, SMK bisa, SMK hebat. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tentang materi bab 3, yaitu materi 1 di bab 3, yakni mengelola informasi dalam ceramah. Nah, sebelum itu, mari kita awali kegiatan pada hari ini dengan doa bersama. Ambil sikap sempurna sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah anak-anak, mungkin sebelum kita lanjut ke materi, silahkan persiapkan diri terlebih dahulu, mungkin dari alat-alat tulis. Nanti pada saat Ibu memaparkan atau menjelaskan materi, kalian bisa salin ke buku catatan. Ingat ya, untuk kelas 11, sudah kelas 11, kemarin ada yang bertanya, Ibu apakah boleh saya menggunakan catatan yang di kelas 10? Boleh, silahkan dilanjut. Tapi ingat, di bentuk segitiga, bukunya itu lipetan, jadi khusus untuk kelas 11. Tuh. Tapi yang menggunakan buku baru, Ibu harap khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia ya, jangan dicampur-campur. Gitu. Nanti pada saat sekolah sudah aktif, mungkin Ibu akan periksa tujuannya untuk menambah bonus kalian, bahkan juga untuk merampungkan atau merekap nilai keterampilan bahkan sikap. Nah, baik untuk pertama yaitu 3.1, mari kita bahas mengenai tentang pengertian dari ceramah. Apa itu ceramah? Nah, untuk 3.1 di sini tentang pengertian. Nah, mungkin di sini agar kalian lebih paham apa itu artinya ceramah, di sini Ibu selipkan arti dari pidato, khotbah, apakah sama atau ada perbedaannya gitu. Nah, yang pertama kita bahas ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, di sini kata kuncinya adalah pembicara atau orang yang akan melakukan suatu pidato, ceramah itu di depan umum. Nah, apa yang disampaikan yaitu suatu informasi atau pengetahuan. Untuk siapa? Orang banyak, yaitu karena berdiri di depan umum. Itu namanya ceramah. Kemudian pidato. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni bersifat ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Nah, di sini letak persamaannya itu adalah sama-sama seorang pembicara yang berbicara di depan umum, namun yang disampaikannya itu berbeda. Kalau ceramah yaitu tentang informasi atau pengetahuan, kemudian yang pidato itu sama tentang informasi juga, hanya saja memang ada ciri khas pidato yaitu mengandung pernyataan persuasif, yaitu mengajak, ayo marilah kita sebagai generasi muda agar menjauhkan diri yang namanya dari narkoba, hal-hal yang negatif seperti itu. Mari kita isi dengan hal-hal yang positif. Contohnya seperti itu. Jadi lebih ke pernyataan persuasif kalau pidato, yaitu dorongan, ajakan gitu. Kemudian yang ketiga itu khotbah. Nah, di sini adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktek beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Ini khusus ya, khotbah ini di mana pembicara mungkin misalnya orang-orang yang memang sudah keagamaannya bagus atau spiritualnya tinggi itu memang membicarakan tentang pengetahuan keagamaan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memperkuat keimanan gitu, memperkuat iman si pendengar gitu. Nah, jadi di sini dari ketiga yaitu ceramah, pidato, kemudian khotbah itu sama-sama seorang pembicara yang berbicara di depan umum. Jadi depan orang banyak ya, kayak orang banyak. Kemudian
Perbedaannya itu, jika ceramah itu konteksnya atau ruang lingkupnya memberikan informasi atau pengetahuan mungkin tentang itu HIV/AIDS, kemudian tentang apa itu pengertian dari COVID-19, kemudian apa itu arti dari dana BOS dari pemerintah untuk siswa gitu misalnya. Kemudian pengertian dari secara umum misalnya BLT, BST itu ceramah itu. Jadi informasi, pengetahuan. Kemudian beda halnya dengan pidato. Pidato ini memberikan pembicaraan sama juga informasi, namun di dalam pidato ini lebih utamanya itu mengajak pendengar atau masyarakat atau orang-orang kalayak orang banyak itu untuk mengikuti gitu atau mengajak, mendorong untuk melakukan sesuatu. Sudah jelas sesuatu yang baik ya. Kemudian yang ketiga itu ada khotbah. Nah, di sini khusus menyampaikan atau membicarakan tentang pengetahuan keagamaan dengan tujuan itu memperkuat keimanan kita. Itu ada 3 ya, ceramah, pidato, khotbah. Itu pengertian secara umumnya saja. Kemudian 3.2 kita lanjut. Nah, di sini untuk 3.2 itu kita akan membahas mengenai tentang jenis-jenis ceramah. Nah, apa saja nih jenis-jenisnya? Yang pertama itu ada jenis persuasif, informatif, dan rekreatif. Yang persuasif ini adalah ditujukan agar pendengar mempercayai salah ketik ya, menyetujui atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Apalagi sekarang kan musim pandemi COVID-19. Jadi bagaimana caranya menjaga imun tubuh kita agar tetap kuat, kemudian tetap sehat. Nah, di sini ada di bagian ceramah persuasif. Jadi mengajak gitu atau mempercayai para pendengar agar melakukan atau mengikuti ajakan si pembicara gitu. Tips agar menurunkan berat badan gitu atau tips-tips agar terhindar dari COVID-19 gitu. Jadi ceramah persuasif itu mengajak, ayo marilah gitu. Nah, sekarang yang kedua itu ada jenis ceramah informatif. Nah, dari namanya aja udah informatif, berarti di sini ceramah yang ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan, kemudian posisi Indonesia di kancah internasional gitu. Jadi informasi yang kalian memang belum pahami atau belum kalian ketahui. Jadi ceramah informatif. Nah, untuk yang jenis ketiga itu ada ceramah rekreatif. Adalah ceramah yang ditujukan agar pendengar merasa terhibur, karena itu ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, contohnya seperti anekdot ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Nah, di sini untuk jenis yang ketiga di semester 1 di kelas 10 itu kan kalian sudah Ibu ajarkan mengenai tentang teks anekdot ya. Jadi di sana sebuah cerita singkat di mana cerita ini lucu kemudian mengesankan, namun mengkritik atau menyindir seseorang secara halus gitu. Jadi di sini dia ceramah rekreatif karena menghibur pembaca. Dah ya, berarti Ibu ulang di sini ada jenis ceramahnya ada 3. Yang pertama itu ceramah persuasif, yaitu yang mengajak melakukan sesuatu yang sudah jelas sesuatu yang positif. Kemudian ceramah informatif itu adalah ceramah yang memang memberikan pengetahuan atau menambah pengetahuan karena kita haus dengan informasi gitu. Kemudian kalau yang ketiga ceramah rekreatif ini adalah informasi atau ceramah yang memang khusus menghibur pembaca. Itu ada 3. Sekarang lanjut ke 3.3. Untuk 3.3 ini menentukan topik ceramah. Nah, sebelum kalian
kalian menyusun sebuah ceramah atau membuat ceramah, siapa tahu nanti Ibu tugaskan kalian untuk di bab 3 ini membuat sebuah ceramah ya, entah itu ceramah informatif, rekreatif, bahkan itu ada ceramah informatif. Nah, di sini topik ceramah, contohnya misalnya pengalaman pribadi, siapa yang memiliki pengalaman, kemudian hobi dan keterampilan boleh dijadikan topik ceramah, kemudian pengalaman dalam pekerjaan, mungkin kalian ada yang masa pandemi mungkin ada yang bekerja atau lewat online itu boleh, kemudian pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi atau argumentasi ya, yang suka ini berargumen nih kelas 11. Kemudian peristiwa hangat dan pembicaraan publik, kemudian masalah keagamaan, kemudian biografi tokoh terkenal, itu boleh dijadikan sebuah topik ceramah, dipilih salah satu. Tapi yang paling luas, yang paling enak atau nyaman untuk jadikan topik ceramah itu mungkin yang memang poin nomor F ya, peristiwa hangat dan pembicaraan publik gitu. Mungkin para siswa sekarang, wah Bapak Menteri nih menyatakan bahwa akan siswa dan guru itu mendapatkan kuota untuk mengajar secara online gitu. Misalnya itu topik hangat gitu, hot news gitu. Jadi itu boleh dijadikan topik ceramah. Itu salah satu contoh. Nah, setelah 3.3 kita lanjut 3.4. Nah, di sini untuk 3.4 itu kita akan membahas mengenai tentang struktur dalam teks ceramah. Nah, yang namanya sebuah teks itu pasti kita membahas struktur bagaimana susunan struktur teks ceramah. Yang pertama itu pembuka. Adalah bagian pengenalan isu ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Jadi di sini isu itu masalah apa? Contohnya yang Ibu katakan tadi mungkin topik yang hangat gitu, yang memang sedang diperbincangkan atau yang booming sekarang itu dijadikan topik, itu pembuka dulu. Otomatis sudah ada di paragraf pertama, itu paling tidak satu paragraf ya. Kemudian lanjut ke isi. Adalah rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Nah, di bagian isi ini, isi dengan pembuka itu harus berkaitan. Misalnya pembukanya mengenai tentang topik apa, misalnya topik kesehatan gitu misalnya. Kemudian isinya juga harus sesuai. Nah, untuk memperjelas atau memperkuat isi ceramah yang kita sampaikan kepada orang banyak atau khalayak umum, itu harus ada beberapa fakta yang memang kalian cantumkan atau yang kalian sampaikan. Nah, agar lebih dipercayai gitu, bisa disertakan berupa para ahli yang menyatakan argumen-argumen. Silahkan dicantumkan agar memang si pendengar itu mempercayai apa yang kita sampaikan. Itu ceramah di bagian isi. Kemudian yang ketiga, ini simpel aja ya ceramahnya, strukturnya ada pembuka, isi, dan penutup. Adalah penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, dalam artian penutup ini simpulan. Jadi simpulannya ini boleh kalau dalam ceramah boleh diambil dari topik atau pembuka, boleh ambil dari isi, silahkan, atau diisi dengan amanat atau pesan-pesan moral, silahkan, yang memang si pendengar ini mempercayai atau memang memang mempercayai apa yang dikatakan oleh si pembicara atau yang memberikan ceramah gitu, mungkin pesan moral gitu. Itu penutup. Jadi strukturnya ada 3, pembuka, isi, dan penutup. Nah, baiklah anak-anak, ternyata untuk pertemuan pertama atau materi pertama, materi pertama di bab 3, itu kita tutup sampai di sini. Namun sebelum Ibu tutup, agar kalian lebih paham, ini ada buku ya, yang memang kalian bisa pinjam di sekolah atau di perpustakaan. Buku kelas 2.
Nah, ini ada buku Bahasa Indonesia, buku paket Bahasa Indonesia kelas 2 atau kelas 11. Nah, kalian bisa berkunjung ke perpustakaan, meminjam buku paket di petugas perpustakaan, sertakan nama dan sesuaikan dengan petugasnya, meminjamnya berapa lamanya, boleh silakan. Jadi tujuannya siapa tahu di sini kalian bisa lebih memahami materi bahasa Indonesia di bab 3 sampai dari bab 1 ya. Karena kita kalau belajar online kan terbatas gitu. Jadi bisa kalian pinjam buku. Di sini di buku ini ada materi, kemudian ada juga contoh-contoh soal. Siapa tahu tugas yang ibu berikan, tugas individu melalui belajar online itu ada di sini gitu. Jadi kalian akan lebih mudah dan lebih paham jika kalian menggunakan buku paket dan disertai juga search di Google. Siapa tahu ada yang memang kendala di kuota, di paket nggak bisa search di Google, itu bisa dengan cara meminjam buku ke sekolah. Namun ingat ya, jangan beramai-ramai, tetap jauhi kerumunan, kemudian jaga jarak, penggunaan masker, kemudian cuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun, kemudian jaga jarak juga. Nah, dan lebih tepatnya kalian harus dengan syarat ke sekolah, boleh ke sekolah itu dengan syarat diizinkan oleh orang tua dan memang kondisi situasi tubuh sehat. Tuh. Jadi baiklah anak-anak, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu tutup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Akhir kata Ibu tutup dengan promo Santi Om, Santih, Santih, Santih Om. Dadah. Sarang